Selamat sore, Tuhan, saudara-saudara bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali bertemu di dalam ibadah kita hari ini. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kita boleh sehat. Dan marilah kita dengarkan apa yang Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab kita yang akan terambil dari 1 Tawarikh 16. I would like to read from the First Chronicles, chapter 16 verses 34, ayat pasal 16 dan ayatnya 34. Demikianlah firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah di dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, puji Tuhan. So give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. And say, save us, O God of our salvation. Gather us together and deliver us from the dark. To give thanks to your holy name, to triumph in your praises. Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting. And all the people will say, Amen. And praise the Lord. Hallelujah. Futum salam. Pertolongan kepada kita dalam ibadah kita hari ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help in this service is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of His hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Tetap berdiri ya. Selamat sore, shalom saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, mari saya mengundang kita membuka hati kita membiarkan our spirit to feel the warmth of His embrace. Let me holy
ucapan syukur kami datang. Karena berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Penyertaan, kemurahan-Mu, oh terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Sungguh kami rindu Tuhan. Berada di sini memuji dan memuliakan Nama. Ini kami Tuhan. Kami bawa korban syukur melalui pujian kami. Kiranya hanya Engkau, Nama-Mu yang ditinggikan tempat ini, dimuliakan, disanjung, diulu-ulukan di tempat ini. Oh terima kasih, oh Holy Spirit, take over this place. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami melakukan semua ini, kami mendapatkan kesegaran, kekuatan yang baru, damai, sukacita melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang siap memuji dan menyembah-Mu, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, bersama para malaikat, langit dan bumi, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes, praise Him. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Kita mau puji. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Kita mau sembah. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terus puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oh, sorak-sorak ini untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus bersyukur karena kebaikan-Nya. Oh, haleluya. Dia sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Dan tetap bersyukur, selalu bersyukur. Dengan apapun membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apapun
about our past. Yang di belakang, sudah berapa kali Tuhan menolong saudara-saudari sekalian? How many times God has helped you? Sudah berapa banyak berkat yang saudara dapatkan? How much blessing did you get from your Lord, my Lord? Some of you say, oh, I'm lucky. No, that's not luck. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah salah satu janji Tuhan. Bahwa Dia setia. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Let's think deeply about that. And let's lift up this song again. Dan katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku Kita mau naikkan pujian sembah kita. Kita mau selalu bersyukur. Lift up your voice, lift up your hearts, because He's been so good to you and me. Puji Dia. Biarkan rohmu menyembah Dia. Katakan thank you Lord. Puji Dia, sembah Dia. Thank you God. Oh haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini kami, anak-anak. This is what we offer to you Lord. Ourselves, just to be used by you. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours.
Kasihlah kami Tuhan, kami siap lagi untuk mendengar firman-Mu. Terimalah akan segala puji-pujian kami, dan kini terimalah akan isi hati kami. Bukalah dengan pertolongan Roh Kudus telinga kami, supaya kami mampu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Firman Tuhan hari ini berjudul Listen to Me. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-51 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. We are going to read in Indonesian, and you who understand English better can follow. Maybe yes, you can follow on screen. Sometimes the translation is not exactly the same, but the content is the same. Ya. Mari kita akan membaca berbalasan ayat Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Coba perhatikan dalam 8 ayat ini berapa kali Tuhan berkata, dengarkanlah aku. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat 2 ya, dan seterusnya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Silakan. Pandanglah Abraham bapa leluhur dan Sarah yang melahirkan. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu mengatakan kepadaku. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku bangsa. Sebab ajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah kamu ke langit, dan lihatlah bumi di bawah. Sebab langit yang seperti asap, bumi mengurung seperti pakaian yang sudah rusak, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang diberikan akan tetap selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab Tuhan akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegap akan memakan mereka seperti memakan domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap selama-lamanya, dan kelepasan yang diberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Mengapakah kadang-kadang kita sebagai anak-anak atau pengikut daripada Tuhan, kalau kita ingat kata Tuhan, El berarti yang maha kuasa. Mengapa kita dapat merasa tertekan, merasa terkalahkan, merasa tidak berdaya dan tidak punya pengharapan? Kalau ditelusuri, maka kita melihat jawabannya adalah karena kita salah mendengar kepada suara yang lain, termasuk suara daripada kita punya
reason, kita punya rasio, kita punya akal budi sendiri, kita punya pengertian sendiri, dan tidak kepada Tuhan. Kalau sudah perhatikan tadi, kalau sudah menghitung, saya menghitung 3 kali Tuhan mengatakan listen, dengarkan, listen to me, dengarkan Tuhan. Umat Tuhan di zaman Yesaya sedang merasa tertekan. Mereka merasa tidak punya pengharapan lagi. Negara mereka sudah rusak. Bahkan mereka yang termasuk setia mengikuti hukum Tuhan, mereka yang berjuang untuk hidup benar, hidup adil, mereka merasa overwhelmed, ya, merasa teratasi oleh bermacam-macam penderitaan. Penderitaan begitu menimpa mereka begitu banyak. Jadi mereka overwhelmed dengan kesulitan. Hidup itu keras, hidup itu penuh dengan ketidakadilan. Kelihatannya doa-doa mereka juga tidak bekerja, tidak berhasil. Pasti mereka mendoakan raja mereka, bangsa mereka, tapi mereka makin lama makin terus menyembah berhala dan makin akhirnya harus dibuang. Korupsi ada di mana-mana, bukan saja di perdagangan di dunia, tetapi juga di gereja atau pada saat itu di bait Allah. Dan Tuhan menghukum mereka dengan kekalahan demi kekalahan. Tapi tetap mereka terus berkanjang dalam dosa. Dan sekarang mereka hidup dalam pembuangan. Kelihatan tidak ada harapan lagi. Mereka tidak punya negara lagi. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu negara pun yang mau membantu mereka. Ukraine masih untung, masih banyak negara yang membantu, walaupun mereka juga tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada negara yang membantu itu. Karena itu wajarlah kalau orang melihat kepada situasi seperti ini, termasuk umat Tuhan bisa kehilangan harapannya. Tapi datanglah firman Tuhan kepada mereka lewat Nabi Yesaya. Dengarkanlah aku, engkau yang mengejar kebenaran. Nah, dalam terjemahan lain, engkau yang mengharapkan kebebasan. Orang mengejar kebenaran karena mereka ingin mendapat pertolongan Tuhan. Mereka ingin dapat kelepasan yang dari Tuhan. Dengarkanlah kata Tuhan kepadaku, engkau semua yang mencari Tuhan. Dalam keadaan yang kelihatan tidak menguntungkan, bahkan tidak ada harapan ini, diingatkan oleh Tuhan, consider your rock. Perhatikan bukit batu. Apa bukit batu yang dimaksud? Abraham. Perhatikanlah Abraham, perhatikanlah akan leluhurmu. Abraham hanya satu orang saja waktu Tuhan datang kepadanya. Dan dia mendengarkan suara Tuhan. Dia ikuti jalan-jalannya Tuhan. Dan lihat betapa banyak umat Israel kemudian lahir daripada Abraham yang satu ini. Kepada kakek-kakek yang tua ini. Ini membawa manusia yang waktu itu berpikir, iya ya, benar juga. Abraham juga satu, Tuhan bisa membuat begitu banyak. Diharapkan mereka bangkit lagi punya pengharapan. Dengarkanlah aku, kata Tuhan. Jadi bagi mereka yang mau mencari kebenaran, mereka yang mau dengarkan lagi nasihat dari Tuhan, mereka bisa mengalihkan pandangan mereka daripada keadaan yang tidak memberi harapan ini. Sekarang memang kelihatan tidak ada harapan. Tidak ada alasan bagaimana kita bisa lolos. Tidak ada satu negara yang mau bantu Israel. Tapi kalau Tuhan yang bantu,
ingat Abraham dulu dan ikuti saja jejak Abraham. Kira-kira pikiran itulah yang wajarnya timbul dari orang yang mendengar akan firman ini. Jadi kelepasan mereka, harapan untuk kelepasan mereka datangnya dari Tuhan. Karena itu ada harapan, bahkan ini harapan yang pasti. Ya, harapan yang pasti, a sure hope. Kalau saja mereka mendengarkan terus kepada Tuhan yang sedang berbicara lewat nabinya. Saudara-saudara, pesan ini very rational, sangat masuk akal. Based on historical evidence, berdasarkan kepada fakta-fakta sejarah, bukan mengada-ada begitu tiba-tiba percaya saja, bukan. Lihat, sudah ada bukti-buktinya di belakang. Lihat kepada Abraham, katanya, leluhur mereka. Dari seorang yang tua, Tuhan bisa memperbanyak. God can multiply. Nah, firman ini khususnya ditujukan kepada mereka yang mencari Tuhan. Mengapa, saudara? Oleh karena pada mereka yang tidak mencari Tuhan, mereka tidak bisa diajak untuk berpikir seperti itu. Mereka yang diselamatkan oleh Tuhan, mereka perlu mendengar suara ini. Mengapa perlu mendengar? Karena diperlukan kesabaran, diperlukan kesetiaan untuk mengikuti suara Tuhan ini. Diperlukan iman untuk bisa menghubungi antara kejadian yang terjadi pada Abraham bisa terjadi kepada saya juga. Ya. Diperlukan iman, diperlukan untuk kita ini bisa mendengar akan suara Tuhan. Artinya bagi mereka yang dengan sabar dan dengan setia mengikuti akan suara Tuhan, yaitu pimpinan Tuhan dan bimbingan Tuhan, sampai kepada akhirnya akan mengalami kelepasan. Istilah akhir di sini bisa diartikan baik dari awal hidup mereka di dunia ini, dari saat mereka dengar firman ini, sampai kepada surga. Eternal, dari eternal past, atau dari bahkan kita boleh sebut eternal hell, yaitu suasana yang seperti neraka saat ini. Ya, bagi Israel pada saat itu seperti mereka sudah ada di hell, ya, hell di dunia ini. Sampai kepada eternal heaven. Dari lowest hell to the highest heaven. Tuhan bisa melepaskan seseorang dari keadaan yang paling terburuk. Tiba-tiba Tuhan bisa membawa kepada keadaan yang terbaik. Nah, sekarang di samping eternal hell atau neraka yang abadi ini, ada suffering and pain yang kita hadapi. Ada rasa seperti di neraka, terbakar, atau rasa gelisah, haus, ingin sesuatu. Itu kita rasakan hari lepas hari. Itu juga yang sedang dirasakan oleh Israel. Juga orang yang sedang mengalami sakit penyakit, yang kehilangan, yang sedang berada dalam kemiskinan, atau ada dalam dimusuhi orang, ada dalam hal sedang marah, atau broken hearted, patah hati dan sebagainya. Semua ini gambaran daripada hell atau neraka. Dan semua ini merupakan buah daripada dosa yang manusia telah buat dan manusia telah terima sebagai warisannya, inherit as sinners.
Tapi dari semua ini Tuhan dapat melepaskan. God can deliver us by taking them off, dengan cara melepaskan semua itu daripada kita. Yang sakit dilepaskan, yang miskin dilepaskan, atau dengan cara memberi kekuatan. Sakit tetap ada, tapi kita kuat. Penderitaan tetap ada, tapi tidak terasakan. Ini karunia Tuhan disediakan bagi orang yang mendengarkan akan suara Tuhan. The next slide, we are going to read the second listen to me. Keduanya, slide kedua ini kita melihat listen to me my people, katanya. Dengarkan aku umatku. Lalu kita sudah membaca tadi dari ayat keempat dan kelima dan seterusnya. Perhatikanlah suaraku. Memang terjemahan aslinya adalah attend atau pay attention to me. Tapi intinya sama, dengarkan suaraku, perhatikan akan suaraku, katanya. Hai bangsa-bangsa, pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Ini mungkin disampaikan kepada suku-suku bangsa Israel semua. Mereka semua, kata-kata ini dari Tuhan diberikan kepada semua yang menjadi umat Tuhan. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku. Lalu dikatakan akan keluar pengajaran Tuhan. Ajaran Tuhan dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Kembali lagi Tuhan mengingatkan kepada mereka yang sudah menjadi umat Tuhan bahwa hukum Tuhan itu terang. Hukum Tuhan itu menerangi pikiran, menerangi jalan hidup kita. Bagi orang yang merasa kadang-kadang hukum Tuhan kok berat ya, tapi coba jalankan. Kalau sudah dijalankan, hukum Tuhan itu malah menjadi terang. Orang yang tadinya tidak bisa mengampuni misalnya, tapi Tuhan bilang, ampunilah. Aduh berat sekali Tuhan, bagaimana saya mengampuni? Tapi begitu dia bilang, mau ya Tuhan, saya mau, tolong saya. Tahu-tahu Tuhan memberi kekuatan, tahu-tahu dia bisa mengampuni. Hidup mereka menjadi terang. Mereka tidak lagi rasa panas hati, tidak lagi merasa dijahati. Mereka tahu, peduli amat dia apa. Dia mau bagaimana Mas Yohana, saya ada Tuhan. Tuhan yang memberkati saya. Peduli setan, istilahnya begitu ya. Kata-kata peduli setan dari bahasa Indonesia ini punya makna yang sebenarnya dalam. Memang artinya setan bisa mengganggu kita, bisa apa, tapi peduli setan, jangan dipedulikan setan itu. Dengar saja suara Tuhan. Tuhan, setan mau bilang, wah kamu gak ada harapan, kamu celaka gini, kamu dijahati begini, malang kamu. Tapi kalau kita ikut firman Tuhan, peduli amat, peduli setan gitu. Engkau boleh ngomong aja banyak, tapi yang penting Tuhan sayang pada saya. Nah, ini kelepasan memberi terang bagi orang yang menjalankan akan firman Tuhan. Hukumku akan membawa terang kepada bangsa-bangsa. Apa hukum Tuhan secara prinsip kita semua tahu? Love, mengasihi. Mengasihi kepada Tuhan, mengasihi kepada orang-orang yang Tuhan kasih, yaitu sesama manusia. Sama manusia itu neighbors. Tidak perlu yang jauh-jauh, yang dekat-dekat, yang ada di dekat kita, yang kita bertemu. Kasihilah mereka. Di mana kita mulai melakukan firman ini, maka terang datang kepada kita. Mengasihi akan semua orang dan juga memperlakukan manusia dengan adil adalah seperti cahaya terang yang membuat segala sesuatu menjadi jelas. Tiap orang mengetahui bagaimana mengasihi dan bagaimana dikasihi secara adil. That would bring God's salvation.
Orang yang menjalani akan ini sedang mendatangkan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan akan bertindak dengan kuasanya untuk mendatangkan kelepasan keadilan. Oleh karena itu diingatkan untuk jangan mendengar kepada suara lain. Dengar selalu kepada suara Tuhan. My mercy and justice is coming soon, kata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kelepasan dari kasih karunia daripada Tuhan itu akan datang dengan segera. Keselamatan dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Wah, saya bergumul waktu mendengar kata ini. Karena banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat, tapi berapa ribu tahun sampai sekarang belum. Lalu di mana atau maknanya apa firman ini? Saya mendapat penerangan seperti ini, saudara. Keselamatan yang dari Tuhan, dari hati Tuhan itu segera Tuhan mau menolong. Tapi waktunya itu tergantung bagaimana kita mau dipimpin atau tidak. Kalau kita dipimpin akan cepat selesai. Saudara-saudara, mungkin semua orang yang pernah bekerja dengan komputer pernah merasakan ketumbuk dengan komputer ya. Saya pernah ketumbuk, saya pernah keplak-keplak kepala saya karena saya sangka ini jalan keluar, diklik, tahu-tahu mati, tahu-tahu hilang. Setengah mati cari-cari lagi. Tapi sesudah tahu ternyata gampang, saudara. Jadi buat yang tahu itu gampang. Buat yang tahu jalannya itu gampang. Tapi buat yang tidak tahu susah setengah mati. Ya. Nah, saudara-saudara, dari Tuhan itu gampang mau menolong kita. Tapi dari kita bandelnya bukan main. Kita lah ya, kalau saudara sampai lama-lama ditolong Tuhan, coba periksa diri. Barangkali Tuhan lagi goyang-goyang kepala karena kita sudah mau ditolong, tapi kita bandelnya bukan main. Tidak mau menurut kepada Tuhan. Dari pihak kita juga begini. Kata dekat, kata sudah dekat, sudah di ambang pintu, itu juga kata yang relatif. Dalam Alkitab dikatakan Yakub itu bekerja 7 tahun itu rasanya pendek katanya. Karena dia sangat cinta kepada Rachel ya, Rachel. Dia sangat ingin. Jadi dia dekat ketemu, dia lihat saja udah cukup begitu kira-kira barangkali ya. Semangat lagi kerjanya. Jadi 7 tahun itu terasa dekat. Nah, bagi kita saudara-saudara yang hidup dekat dengan Tuhan, menjalankan akan petunjuk Tuhan, dengar suara Tuhan, itu janji Tuhan dekat. Walaupun waktunya kita tidak tahu berapa lama, tapi terasanya dekat. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, lalu kamu rasa seperti sudah mendapat, kamu yakin sudah mendapat, maka kamu akan mendapat, katanya begitu. Itu artinya apa? Kita begitu yakin, jawaban sudah dekat begitu. Jadi kita semangat. Dan selagi kita semangat mengikuti petunjuk Tuhan, lupalah kita kepada penderitaan kita itu. Kita lihat semangat, kita lihat terus ada buah-buah yang baik muncul. Kita lakukan. Firman Tuhan saya sebut saja pakai alfabet A, B, C, D begitu ya. Kita turuti A, Tuhan bilang A, kita ikuti. Waduh, kita melihat sesuatu yang baik terjadi. Lalu Tuhan bilang B, kita ikuti. Lihat lagi yang menarik. Lupalah bahwa kita itu lagi menunggu yang Z itu. Tapi karena tertarik dengan yang A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya ini, maka kita tidak rasa lama menunggu waktu Tuhan itu. Kalau saya pikir doa kami sekeluarga untuk anak saya, itu kelihatan sudah lama ya. Tapi dirasa-rasa tidak terlalu lama juga. Seperti rasa baru kemarin juga begitu. Anak saya itu. Dan melihat perkembangan yang terjadi.
terjadi, kita berbesar hati, tahu Tuhan sedang berbuat baik. Dalam membiarkan itu ada sesuatu yang baik terjadi. Di mana kita lihat kebaikan Tuhan, disitulah kebosanan kita, keputusasaan kita hilang. Di situ kita menarik melihat, ya Tuhan sedang bekerja ini. Seperti orang kalau dia perhatikan tanamannya, lalu dia lihat, sudah muncul lagi ini benih baru sedikit, sudah muncul ini, dan seterusnya. Jadi itulah makna bahwa Tuhan itu dekat, bahwa saatnya Tuhan itu sudah dekat. Saya muncul istilah begini, saudara. Time is long for those who are idling. Time is long. Waktu itu panjang bagi mereka yang bermalas-malas. Coba perhatikan ya. Kalau kita malas-malasan, aduh lama ini gitu. Tapi bagi yang rajin, waktu itu tidak terasa lama. Jadi, dengarkanlah kan suara Tuhan, umatku, keselamatan yang daripadaku dekat. Kita akan merasa itu dekat. Dan kita tidak akan merasa lelah menunggunya. Sebelum Tuhan bertindak dengan tangannya yang maha kuasa, Dia memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Dia sedang menunggu orang-orang untuk bertobat, untuk mengikuti hukum kasih-Nya. Untuk semua, sebanyak mungkin, rame-rame, saudara-saudara kita semua yang dikasihi Tuhan, semua masuk kerajaan Tuhan, masuk kerajaan kasih, masuk dalam suasana kasih Tuhan. Kalau saya melihat ke belakang, apa yang saya buat, yang membuat kerajaan kasih mulai berdiri, baik itu di gereja maupun di rumah tangga, di antara relatif, maka saya melihat bagaimana indahnya hubungan-hubungan yang dipersatukan dalam kasih Tuhan itu. Bagi umat Tuhan yang mengalami ketidakadilan, mengalami penghinaan, mengalami dibohongi, ditipu, Ia mengatakan kepada mereka, kepada kita semua, supaya tetap mengasihi. Ingat firman Tuhan, jalankan firman itu. Kepada yang menampar, kasih pipi yang satu lagi, katanya begitu. Jadi dari kita dipanggil untuk berusaha terus mengasihi, berusaha untuk melakukan hal yang baik. Maka kita akan melihat nanti suasana surga sudah kita miliki. Ya. Saudara sedikit banyak pasti sudah ada pengalaman. Di waktu saudara mentaati firman Tuhan dengan rela, saudara melihat suasana surga ada di situ. Situasi di luar belum berubah, tetapi di dalam hati ada damai, ada sukacita, ada kasih yang dari Tuhan yang mengalahkan akan segala-galanya. Damai sejahtera Tuhan yang melebihi segala akal, katanya, akan menyertai kita semua. Mereka yang melakukan hal ini, yaitu yang terus mengasihi walaupun mereka dijahati atau mereka diperlakukan tidak adil, mereka sedang building up their credit, katanya. Mereka sedang membangun hartanya di kerajaan surga. Kreditnya lagi bertambah terus. Bekerja baik, melakukan hal yang baik kepada mereka yang berlaku baik kepada kita. Apa kata Tuhan? No credit. Ya. Kalau orangnya baik sama kita, kita baik juga sama dia, ya wajar itu. No credit. Kan? Tapi kalau orang yang tidak baik, bikin susah sama kita, tapi kita tetap berbuat baik, ada kreditnya, saudara. Itu. Build up your credit. So be kind to the unkind. Berlakulah, kasihilah, sayangilah orang-orang yang tidak penyayang. There is a reward for that. Ada pahala di sana.
Semakin susah kita mengasihinya, bagaimana? Kreditnya semakin besar. Semoga perkataan ini masuk di dalam kita semua. Kalau kita ketemu yang susah kita kasih, lihat kredit kita makin besar gitu ya. Itu adalah menolong kita untuk bisa tetap melakukan akan firman Tuhan. Go to the next slide, the last slide. Listen to me. You who know right from wrong. Engkau yang mengetahui yang benar dari yang salah. You who cherish my law in your heart. Oh, hebat sekali ya. Orang yang sudah tahu mana benar, mana salah. Jadi pengetahuannya sudah hebat sekali ini. Mungkin seluruh Alkitab dia sudah kenal, sudah tahu semua. And you who cherish my law, mencintai hukum Tuhan itu di dalam hati. Orang ini udah dekat orang suci kali ya. Tapi masih firman Tuhan datang, listen to me. Artinya apa saudara? Bisa orang itu rajin membaca Alkitab, tahu semua Alkitab, cinta firman Tuhan, kebaktian selalu datang, tapi masih lupa dengar suara Tuhan. Bisa tidak? Bisa saudara. Saudara kalau ketemu masalah langsung otaknya jalan. Ayat apa ya yang cocok untuk masalah ini? Itu dengar suara Tuhan atau tidak? Itu cari-cari sendiri. Ya, suara kita cari-cari jawabannya dari firman Tuhan. Dan mencari-cari ayat yang cocok kadang-kadang atau sering tidak cocok. Betul tidak gampang. Jadi kita yang mencintai firman Tuhan tetap dipanggil untuk mendengar suara Tuhan. Ini disebutkan oleh Tuhan yang ketiga kalinya, ya, di dalam ayat yang ke-7 itu. Dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Jadi biarpun kita sudah membaca, mempelajari Alkitab kita setiap hari, tahu banyak tentang benar dan salah, kita sangat menyintai firman Tuhan, kita tetap bisa hidup dalam ketakutan, hidup dalam depresi, karena kita mendengarkan kepada apa yang alasan kita, akal budi kita jalan. Ya. Kalau dibilang, tahu nggak bahwa Tuhan Maha Kuasa? Tahu, percaya. Tahu nggak Tuhan Maha Kasih? Tahu, percaya. Tapi apakah Tuhan mau atau tidak, itu yang seringkali kita tidak tahu. Apakah Tuhan mau tolong saya? Tolongnya bagaimana? Kapan tolongnya? Itu semua bisa membuat kita juga terdepres, tertekan. Ya, kita percaya Tuhan, percaya. Tapi tapinya itulah yang membuat kita akhirnya menjadi tetap tertekan dan bergumul. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, dombaku mengenali suaraku. Dombaku mengenali suaraku. Bagaimana domba itu bisa kenal suara gembalanya? Nah, mari kita sedikit mengimajinasi, menghayal sedikit atau merenungkan domba itu. Sejak lahir, domba itu ada di bawah gembalanya. Dari mulai dia belum bisa banyak, dikasih susu, di apa semua, dia terus ikut akan gembalanya. Jadi dia bertumbuh di dalam pengalaman selalu bersama dengan gembalanya. Lalu sudah dia makin besar, domba itu biasanya ikut di belakang. Pemimpinnya, gembalanya jalan di depan, domba itu dia cuma lihat aja. Dia tidak pakai pikiran, saudara, mana rumput yang lebih bagus gitu, tidak. Mana gembalaku, begitu. Dia ikut saja gembalanya. Nah, kadang-kadang kalau gembalanya bagaimana, dia jalan di depan.
Tapi kalau dia lagi jalan depan, sebentar-bentar dia lihat ke belakang, saudara. Dia lihat gembalanya masih ikut enggak, masih sama-sama atau tidak. Sekali-kali ada domba yang nakal. Ya, itu dikatakan oleh Alkitab domba yang hilang. Ya, tapi kebanyakan domba semua mendengar suara gembalanya. Seperti itukah perjalanan hidup kita mengikuti Tuhan? Apakah kita selalu fokus kita itu kita cari Tuhan kemana? Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau kita bertindak apa? Tuhan mau kita pilih apa? Bahkan mungkin kalau kita diajak makan restoran, kita lihat-lihat Tuhan mau nggak ya? Jadi mungkin kita dikatakan ekstrim ya. Tapi kalau itu keluar dari hati yang selalu ingin mengikuti Tuhan, itu ekstrim yang baik gitu. Kita harus menjadi domba ekstrim yang baik gitu. Tapi memang dalam kehidupan kita, Tuhan itu banyak membebaskan. Jadi kalau Tuhan memberi kebebasan, misalnya dalam istilah domba tadi, gembalanya lagi duduk gitu ya, dombanya dibiarkan karena semua aman. Padang yang lebar itu aman semua. Dombanya lari-lari sana sini dibiarkan. Itu boleh saja. Kita lagi dibebaskan Tuhan, boleh saja. Mau kita ke kiri, mau ke kanan juga boleh saja. Tapi telinga kita selalu dipasang. Begitu dengan sweet dipanggil, langsung kita berhenti cari makannya kiri kanannya. Saudara, kalau kita lagi mau pergi ke restoran yang baik, kemudian tiba-tiba suara Tuhan bilang, berhenti, bisa berhenti nggak? Itu perlu kita tanyakan. Bisa tidak kita berhenti? Kalau kita sudah punya rencana mau pergi ke sini, lalu tiba-tiba suara Roh Kudus berkata lain, berhenti kamu, tolong itu yang itu dulu, pergi. Bisa tidak kita lakukan? Harus bisa, saudara, harus bisa. Kalau kita mau dengarkan suara Tuhan, kita tidak boleh kaku kepada kita punya rencana-rencana. Kalau Tuhan tidak bilang apa-apa, boleh punya rencana. Domba itu boleh lari-lari sejauh mana juga boleh. Tapi jangan hilang pandangan daripada Tuhan. Dan jangan tenggelam dalam sukacita mau pergi ke jauh-jauh begitu. Nanti jadi hilang, domba yang hilang. Jadi kita perlu dengarkan akan suara Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus di tengah sibuk-sibuk pelayanannya selalu menyingkir, naik ke gunung? Dia dengar lagi akan suara Bapaknya. Itulah teladan Tuhan berikan pada kita. Waktu Tuhan di dunia, dia sebagai manusia, dia jalankan, dia sebagai domba daripada Allah Bapaknya yang menjadi gembalanya. Selalu peka mendengarnya. Yohanes mengatakan, mencatat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, anak tidak bisa berbuat apa-apa yang Bapaknya tidak mau buat. Anak selalu buat apa yang Bapaknya mau buat. Ya. Wah, itu kata-kata itu luar biasa sekali. Ya. Coba kita berusaha untuk mengikuti jejak Tuhan kita ini. Ya. Jadi waspadalah kepada kecenderungan mau terburu-buru mengucapkan sesuatu atau bertindak sesuatu. Waspadalah supaya kita ini selalu tengok-tengok gitu, tengok-tengok, lihat akan Tuhan kita bagaimana, Tuhan kita mau bicara apa kepada kita. A good sheep will not rush to run left or right. Domba yang baik tidak akan dia tergesa-gesa lari kiri, lari kanan. Dia akan selalu mengikuti gembalanya dari belakang, atau kalau dia di depan pun dia akan lihat gembalanya itu memberi kode apa. Ya, gembala tidak selamanya mengucapkan kata-kata yang sama. Kadang-kadang dia pakai tindakan, kadang-kadang kita harus bisa baca. Kalau mendengar suara Tuhan itu hati-hati. Kita harus dengar baik-baik apa yang rohnya bicara itu. Jadi nanti sebentar kita akan membaca kisah yang namanya Bileam atau Balaam.
Kita akan melihat, saya terkejut saudara melihat akan bagian ini lagi, kok bisa begitu ya? Mari kita nanti sebentar baca. Tapi intinya kita tuh harus peka melihat kalau Tuhan berkata sesuatu. Tuhan Yesus mengingatkan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar suara roh, katanya begitu. Jadi kita harus dengarkan suara rohnya, dalamnya apa yang dibicarakan itu. Nah, mari kita lihat kepada apa yang terjadi kepada nabi yang bernama Bileam ini. Numbers atau Bilangan pasal 22 ayat yang ke-12. Mari kita baca Bilangan pasal 22. Nanti saudara boleh baca di rumah lebih lengkap. Dan saudara lihat bagaimana cerita Bileam ini. Saya akan cuplik singkat saja beberapa ayat-ayat ini ya. Oke, saya akan mulai saja dari ayat yang kedua. Balak bin Sipor, ini Raja Moab, melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, melihat betapa perkasaannya orang Israel ini, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu dia jadi muak dan takut karena orang Israel. Berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, dan seterusnya. Adapun waktu itu Balak bin Sipor menjadi Raja Moab. Ayat 5, Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor. Katakan ada satu bangsa keluar dari Mesir dan mereka sedang berkemah di depanku. Ayat 6, karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab, perhatikan ini hebatnya Bileam. Aku tahu, kata Balak, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Bileam mempunyai kuasa yang hebat. Lalu berangkatlah para tua Moab dan membawa di tangannya upah penenung. Apa yang dijawab Bileam kepada mereka? Ayat 8, bermalamlah di sini, sesuai aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Ini wajar seorang nabi, dia yang hidup dekat dengan Tuhan, dia mau cuma dengar suara Tuhan saja. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapa orang ini? Dan seterusnya, lalu dikatakan Balak minta supaya dikutuk. Ayat 12, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, jangan kau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi Tuhan bilang, jangan pergi, jangan mengutuk. Bileam sesuai dengan firman itu taat menjawab dan dia menolak. Lalu dikatakan Bileam menolak ayat 14, ayat 15. Balak mengutus pula pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Jadi kalau yang pertama mungkin dikirim cuman wali kota, ini dikirim gubernur barangkali ya. Lalu dibawakan hadiah lebih banyak lagi. Nah, perhatikan sekarang apa yang terjadi pada Bileam. Utusan itu berkata begini, aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah, kutuklah bangsa itu bagiku. Jawab Bileam, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu.
Kenapa jawabnya aku tidak sanggup? Kenapa bukan aku tidak mau? Ya. Bagaimana, saudara? Berarti dia sudah mau ya, tapi dia tahu, tapi aku tidak sanggup untuk melawan suara Tuhan itu. Mau sih mau, tapi nggak bisa, begitu ya, kira-kira. Oleh sebab itu, tinggal sini supaya aku tahu apa pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Apa masih perlu tanya lagi? Ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Balak. Barangkali Tuhan berubah, barangkali atau entah bagaimana. Datanglah firman Tuhan kepada Balak, ini yang mengherankan. Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Oh, kali ini apa? Berubah firman Tuhan. Tadinya jangan, sekarang bangun, pergi. Kamu boleh pergi. Tapi ada tapinya. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Boleh pergi, tapi bagaimana saudara kalau jadi jadi Bileam? Saudara mengharapkan upah besar, tapi sudah tahu kalau pergi ke sana nanti bukannya mengutuki, tapi akan memberkati. Tapi dia pergi juga, saudara. Apa yang terjadi sekarang? Lalu bangunlah Bileam pagi-pagi dipelanai keledainya yang betina itu dan pergi bersama-sama dengan pemuka Moab. Tetapi ayat 2, bangkitlah murka Tuhan Allah ketika ia pergi. Nah, di sini saya bingung. Tuhan bilang pergi, tapi kenapa Tuhan murka? Ya. Kita bebas berpikir. Kalau Tuhan tidak menjelaskan, itu berarti Tuhan bilang pikir. Kenapa Tuhan murka? Pikir apa yang terjadi waktu Tuhan katakan kamu pergi. Tapi ini bisa macam-macam jawabannya. Tapi saudara, apapun jawabannya kita bisa tahu bahwa itu tidak dikehendaki Tuhan sebenarnya. Andai kata Bileam menolak dari pertama, ditawarkan sampai upah yang jauh lebih besar, kalau dia tetap tolak, apa Tuhan marah atau tidak? Tuhan tidak akan marah tentu, karena Tuhan tahu dia tidak mau. Ya. Saya melihat siapa tahu kemungkinan ini Tuhan yang bilang suruh pergi itu, apa Tuhan itu pakai sindiran, bahasa sandi begitu, ya pergi. Tapi ingat ini, atau bukan suara Tuhan yang asli, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan marah. Dan kalau Tuhan marah, mungkin kita juga tidak tahu marahnya bagaimana. Taunya adalah kenyataan. Berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Lalu keledai itu melihat malaikat Tuhan, dia menyimpang. Itu kita tahu. Itu pasti, itu fisik kelihatan. Tuhan marah tidak kelihatan. Tapi keledai mogok, itu kita tahu. Itu yang kita tahu. Jadi kita diajar oleh Tuhan untuk lewat keledai yang mogok. Kalau kita punya keledai, mungkin bukan keledai, tapi barangkali kita punya Camry, atau kita punya Honda, atau kita punya Tesla yang mogok. Biasanya tidak mogok, kali ini kok mogok? Ya. Keledai itu melihat malaikat Tuhan. Lalu Bileam memukul keledai itu. Apa indikasi ini, saudara, tandanya? Bileam sudah sangat ingin pergi. Dia merasa sangat terganggu oleh keledai yang mogok ini. Dia pukul. Lalu berpaling ke jalan yang lain, ke tempat lain. Kembali begitu lagi. Sampai akhirnya dijepit kaki Bileam dan lalu dipukulnya keras-keras, kira-kira begitulah. Melihat malaikat Tuhan, sekarang bertiaraplah keledai itu, ayat 27. Maka bangkit amarah Bileam, lalu dipukulnya dengan tokat
Dan ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Bileam bilang, seandainya ada pedang, engkau kubunuh sekarang. Wah, sudah marahnya sudah sampai begitu hebat ya Bileam ini. Lalu Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan itu. Saudara-saudara, dari kisah ini diingatkan untuk kita hati-hati mendengar suara Tuhan. Jadi apa yang kita dengar suara Tuhan begitu, biarpun itu betul, kita harus hati-hati. Lihat keadaan sekitarnya. Kalau Tuhan bilang pergi, tapi tahu-tahu semua mogok, apa yang kita mau pakai mogok, cek kembali. Ya, perhatikan. Jadi mendengar suara Tuhan harus berhati-hati. Ya. Ada kemungkinan Tuhan pakai dongki kita. Dongki itu bisa mobil, bisa apa saja. Atau kalau di dalam rapat, bisa saja itu mungkin salah satu peserta rapat yang kita sering tidak anggap pendapatnya. Kita anggap dia tidak pendiam, tidak suka bicara. Tapi kali itu tiba-tiba dia bicara gitu. Ya. Barangkali itu dongki dari Tuhan ya. Yang tadinya tidak bisa bicara jadi bisa bicara. Lalu kita karenanya harus hati-hati kalau kita mau mendengar suara Tuhan. Kalau kita berhati-hati, maka Tuhan selanjutnya berkatakan jangan takut. Ayat ke-7 dari kembali ke Yesaya, kita akan mengakhiri Yesaya 51. Ayat yang ke-7, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui yang benar, bangsa yang menyimpan pengajaranku di dalam hatimu, janganlah takut jika diaibkan, jangan terkejut jika dinista. Keselamatan yang daripadaku akan tetap selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Inilah firman Tuhan pada kita. Peringatan adalah engkau, saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi firman Tuhan, dengarkanlah akan suara Tuhan. Dan perhatikanlah akan tanda-tandanya. Perhatikanlah akan gesturnya, akan indikasinya. Jadi jangan main paksa. Jangan punya kemauan yang terlalu keras, yang memaksakan karena kemauan kita. Karena kita sebenarnya harus sudah mati. Kita katakan waktu kita dibaptis, ya Tuhan, hidupku bukan aku lagi. Hidupku adalah Engkau, ya Tuhan. Kalau kita main paksa-paksa, oh jangan-jangan kita hidup lagi itu ya. Ya. Jadi kita harus tetap, kalau orang sudah mati itu tidak punya ambisi sendiri, tidak punya keinginan-keinginan sendiri yang muluk-muluk, ya. Semua ikut Tuhan saja. Gimana Tuhan membawa kita. Ya. Listen to me. You who know right from wrong, you who cherish my law in your heart. Tetap kita perlu listen, perlu mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kita semua menjadi domba yang selalu lihat-lihat kepada Tuhan, selalu hati-hati jalan, cari Tuhan ada di mana, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita lagi istilah jauh di sini, kalau kita lagi absorb ya, terabsorpsi ke satu proyek yang menarik atau satu upah yang besar, biarpun upah itu berbau rohani. Tapi hati-hati, dengarkan suara Tuhan baik-baik. Maka kita akan terus berjalan dengan sukacita sampai kita menerima kelepasan yang sempurna
masuk surga bersama-sama. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan para pemusik boleh maju kembali ya. Kita akan berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini Engkau ingatkan lagi untuk kami selalu mendengar suara-Mu, mencari suara-Mu, mencari wajah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah yang banyak yang Tuhan beri kepada kami. Anugerah Alkitab, anugerah akal budi kami, sekolah-sekolah yang mengajar kepada kami, buku-buku semua. Tetapi kami mau terus dengar suara-Mu yang sejati, suara-Mu yang hidup, suara-Mu yang akan memberi kepada kami hadirat-Mu sendiri. Betapa indahnya jikalau kami mendengar akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Dan sekarang ini bagian kita untuk menyatakan iman percaya kita. Mari saudara-saudara, kita akan menyatakan iman percaya kita dengan mengaku iman Rasul di dalam bahasa Inggris ya. Mari kita mulai. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Silakan duduk. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini yang begitu indah. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kami untuk menggunakan dan mengingat terus firman tadi, dan biarlah kami boleh pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk Pak David yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau akan terus memberi kesehatan yang baik buat Pak David ini Tuhan, Pastor David, sehingga dia boleh terus melayani-Mu dengan sesungguhnya dengan luar biasa lagi kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan memberikan sebagian daripada yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Kau akan pakai dan kami boleh menggunakannya untuk terus menjalankan, memperluas kerajaan-Mu di dalam hidup di negara kami. Terima kasih, berkati juga saudara-saudara kami yang hari ini belum bisa memberikan dan juga yang belum bisa hadir hari ini. Kiranya Engkau juga tetap memberkati mereka di rumahnya mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I
sebab Yesus sertamu. Ya Tuhan, terima kasih kami mendengar lagi suara-Mu. Karena itu kami tidak khawatir, walaupun di sisi kiri kanan kami berrebahan, tapi kami akan terus bersama Tuhan. Bahkan sekalipun kami rebah, kami tidak khawatir karena Engkau tidak akan biarkan kami tergeletak. Kalau kami tidak bangun di dunia ini pun, Engkau akan bangunkan kami di kekekalan. Oh Tuhan, sungguh besar keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami hadapi hari di depan kami dengan tenang bersama Tuhan. Dengan kasih
Kami mau menjalani hidup-Mu ini, hidup yang Kau berikan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dengan kasih kini kami mau naikkan doa syafaat kami bagi semua saudara-saudara kami yang masih ketakutan saat ini, yang oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Mampukan mereka mendengar suara-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh dikuatkan lagi. Suara-Mu ajaib Tuhan. Begitu kami dengar hanya satu kalimat daripada-Mu saja, maka itu akan menggetarkan surga dan bumi dan akan menyingkirkan semua badai yang terberat sekalipun. Suara-Mu ajaib adanya, sebab suara daripada pencipta kami, suara dari yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, kami perlu untuk selalu dengar suara-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini, kalau pulang dalam menghadapi pergumulan, mereka boleh dengar suara-Mu ya Tuhan. Dan mereka boleh bangkit, walaupun keadaan belum berubah, mereka sudah merasa perubahan sudah terjadi dan pasti datang pada mereka. Bagi yang kesulitan terhambat oleh surat-surat izin, pertolongan Tuhan datang, dan dengan segera kami tahu Engkau ingin menolong dengan segera. Dan biarlah harapan mereka juga penuh dengan keyakinan bahwa segera mereka akan tertolong. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit juga, segera tangan Tuhan akan menolong mereka. Kami sadar segera itu bisa memakan waktu, tapi kami sudah bersuka cita karena kami sudah melihat jawaban itu sudah datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Ukraina. Kami melihat dengan segera pertolongan Tuhan sudah tiba dan peperangan ini akan dihentikan oleh Tuhan dengan segera. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa semua umat-Mu di mana-mana yang berseru kepada-Mu. Manusia tidak mampu hentikan, tapi Tuhan mampu hentikan dengan segera. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan bagi gereja-gereja-Mu. Biarlah gereja-gereja-Mu terus boleh mendengar suara-Mu. Kami berdoa juga para pemimpin-pemimpin dunia ini, mereka juga bisa mendengar suara-Mu Tuhan, agar semua sebelum Engkau datang, mereka boleh memiliki pandangan yang terang bagaimana untuk membawa rakyat ini ke dalam kelepasan yang dari Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan. Tuhan, kami doakan negara-negara ini. Silakan saudara menyebutkan negara manapun yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Kami berdoa bagi Indonesia, kami berdoa bagi China, bagi North Korea, bagi Turki, bagi Somalia, Sudan, Tuhan, China. Kami juga berdoa bagi Eropa, Barat dan Timur. Walaupun mereka makmur, tapi banyak yang miskin dengan suara-Mu. Tolonglah Tuhan datang lagi pada mereka. Beri kebangunan lagi pada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kini mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami in English. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus
the grace of our Lord Jesus Christ, kasih dari Allah Bapa, love of God the Father, and fellowship with the Holy Spirit, dan persekutuan dengan Roh Kudusnya, be with you all until we meet again, bersama dengan saudara sampai kita berjumpa kembali, even until we meet with the Lord and live forever and ever. Bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk mengambil satu. Tuhan memberkati.